akan ada di depanku hanyalah jurang yang menganga. Yang 11 lewat sikit nggak masalah lah ya, berarti itu lebih dari berkisar 10, 12, 17 match atau 18 match ya, bersetimpal dia berarti 18. Kalau 17 kan ganjil dia yang memulai, berarti nanti dia yang mengakhiri, saya 2 match begitu teman-teman ya. Oke. Cek. Jelas ya suara saya ya? Iya, silakan Dinda. Nanti kalau saya bicara di mute ya masing-masing. Oke ya. Buat teman-teman semua shalom ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Kita hari ini akan diskusi dengan Muslim lagi ya, yaitu temanya tentang sumber kekristenan ya, sumbernya dari mana. Dan teman-teman semua yang udah hadir, yang udah selalu bersama-sama di room ini, kita akan belajar bagaimana sumber kekristenan itu berasal. Dan kita akan memulai dengan yang namanya segala sesuatu, bahwa Allah orang Kristen itu adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang nyata. Ya, Allah yang tahu segala kebutuhan manusia dan segala sesuatu. Allah yang kita sembah itu tentu saja una substantia tres in personae, Allah Tritunggal, satu hakikat dengan 3 pribadi. Dan dari mana kita mengetahui apa yang ada ya, yang berasal, yang benar ya, yang nyata, karena Tuhan Yesus itu telah nyata hadir ke dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya kalau kita mengetahui tentang kekristenan, tentang Tuhan Yesus Kristus, itu tentunya berasal dari Alkitab teman-teman ya. Alkitab ini siapa yang menulisnya ya, kita baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 ya. Nih ya, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Ya, dan segala sesuatu itu berasal dari tulisan-tulisan karena mereka menyaksikan secara langsung, mereka mengetahui, mereka bahkan ada di situ melihat dan mendengar, serta apa yang Tuhan Yesus lakukan tentang firman-Nya, tentang apapun nubuatannya, mujizatnya, itulah hal yang dituliskan. Dan orang Kristen itu mengetahui sumber sejarah ini berasal dari yang tidak terlepas dari yang namanya bangsa Israel. Jadi kita dan bangsa Israel itu sejarahnya tidak terpisah. Ya, dalam Perjanjian Lama menuliskan tentang nubuatan para nabi, sejarah bangsa Israel, dan segala sesuatu itu bersumber dari bangsa Israel. Karena memang dalam Perjanjian Lama sudah ada nubuatan terkait dengan kedatangan Allah ya, melalui firman-Nya ya. 1 Yohanes ayat 4, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan kepada manusia ya, untuk karena kasihnya. Jadi Allah itu, prinsip Allah itu dalam kehidupan kita adalah kasih. Ya, Allah tidak pernah terlepas dari yang namanya kasih, adil dan kudus. Makanya Allah itu karena kekudusannya tidak pernah menjanjikan suatu hal yang namanya kedagingan, yang namanya kawin, yang namanya segala sesuatu yang berhubungan dengan kedagingan. Itu tidak ada dalam kekristenan. Karena kita itu diselamatkan oleh karena kasih. Allah itu adil, dia datang menjadi manusia karena dia yang mau menghakimi kita. Dia harus menjadi serupa dengan kita, tetapi dia tidak tunduk dengan yang namanya dosa. Dia tidak tunduk dengan yang namanya hal-hal yang berbau kedagingan. Itulah Allah yang hidup.
Ya, bukan mengajarkan bagaimana hanya tentang kedagingan, bagaimana kawin mawin, tidak pernah ada Allah kita mengajarkan hal seperti itu. Karena memang sejarahnya pun tidak pernah kami ketahui bahwa ada yang namanya perkawinan-perkawinan. Dalam Matius 22 ayat 29 dan 30 tidak ada di surga. Dan sejarah kemudian juga kita ketahui dalam 2 Petrus 2 ayat 16 ya. Mereka yang menulis ini tidak pernah yang namanya dongeng, ya. Makanya ditulis di sini, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi tidak mengikuti dongeng-dongeng, tidak mengikuti suatu hal yang namanya hal-hal dongeng-dongeng manusia, ya. Jadi itulah yang disampaikan di dalam kekristenan dan Alkitabnya, ya. Oleh karena itu kita selalu percaya bahwa Allah turut bekerja dalam setiap hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Itu pesan dari saya dan itu adalah prolog dari saya, ya. Kita akan dengarkan dari Faruk, ya, yang mewakili Muslim hari ini, dan kita akan mendengar setelah ini. Nanti akan ada pertanyaan atau seperti apa. Itu yang demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan. Oke. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang di bawah yang bisa menyimak dan juga menilai, ya. Prolog dari Dinda Mata Pisau ini kayaknya nggak nyambung loh dengan tema yang kita angkat. Ajaran Islam versus ajaran Kristen itu bersumber dari mana? Tapi malahan si Dinda Mata Pisau, ya, menyampaikan kita kepada kita tentang isi ajaran Kristen itu sendiri. Dari mana? Itu dulu harusnya Anda memprolog tadi gitu loh. Bersumber dari mana nih ajaran Kristen nih? Ketika ditanyakan bersumber dari mana, maka Anda harus menyebutkan satu tokoh atau satu sosok yang mengajarkan, menyampaikan ajaran kekristenan itu tadi. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Coba Bang Faruk yang membangun kerangka berpikirnya. Kalau ditanyakan kepada Islam, ajaran Islam ini bersumber dari mana? Gitu loh. Bersumber dari Allah, saya jawab. Dalilnya di mana, Faruk? Surah Al-Maidah ayat 3. Ya, kita buka datanya ya teman-teman ya. Ini banyak dalilnya. Al-Maidah ayat 3. Nih. Bersumber dari Allah. Tapi tadi Dinda Mata Pisau tak menyebutkan ya, bersumber dari siapa ajaran kekristenan itu tadi. Nih. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang ditercekik, yang dipukul, yang dijatuhkan, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Demikian pula mengundi nasib dengan azlam atau panah, karena itu sebuah perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Faruk Kristen dulu, ya, Bang Faruk tidak dapatkan ayat dalam Bible di mana Yesus berkata, pada hari ini telah aku sempurnakan Kristen sebagai agamamu, telah aku cukupkan nikmatku padamu, dan aku telah ridhoi Kristen sebagai agamamu. Gak ada. Gitu loh. Terus dalil berikutnya di mana? Di dalam surah Ali Imran ayat 85. Yang menjadi legalitas bagi kami ketika kami mengatakan ajaran Islam itu bersumber dari Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di situ di dalam surah Ali Imran ayat 85 Allah berkata, ya Allah berfirman, di luar dari Islam Allah tidak menerima agama selain daripada Islam. Berikutnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 132,
Nabi-nabi itu terdahulu pun mewasiatkan, termasuk Abraham, Ibrahim, kepada anak keturunannya, janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim itu sebutan terhadap pribadi dari sosok Islam itu sendiri. Begitu juga Ali Imran 102, jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Gitu loh. Yang berikutnya, lalu ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya, aturannya itu berdasarkan Al-Quran dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Datanya di mana? Dalam surah As-Surah ayat 192 sampai 193 dan surah Al-An'am ayat 6. Di mana di situ dikatakan malaikat Jibril alaihissalam membawa Al-Quran yang menjadi hudalinnas, surah sebagai petunjuk untuk manusia. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti silakan, ya, karena prolognya Dinda Mata Pisau itu sudah gagal dan belum menjelaskan kepada kami, ya, belum menyampaikan kepada kami, ini ajaran Kristen ini bersumber dari mana? Ya, saya tidak akan menanggapi apapun yang Anda sampaikan tentang isi dari ajaran kalian sebelum Anda, Dinda, tidak menyampaikan kepada kami beserta dengan dasar Kristen ini bersumber dari mana? Apakah bersumber dari Musa? Apakah bersumber dari Yesus? Apakah bersumber dari Paulus? Atau bersumber dari tokoh-tokoh yang lainnya? Silakan berikan datanya. Di mana Yesus pernah menyampaikan tentang pengajaran Kristen atau menyebut Kristen? Pernahkah Musa atau bahkan Bapa dalam Yohanes 17 nomor 3 yang telah mengutus Yesus? Apakah dia pernah melegalitaskan ajaran Kristen itu sendiri? Silakan Anda sebutkan sumber dari mana, bersumber dari siapa, berikan dalil dan datanya nanti Dinda, ya. Gak bisa teman-teman, kita tunggu dulu, ya, kejujuran narasi dari beliau, ya, biar beliau yang menarasikan bersumber dari siapa itu ajaran Kristen itu sendiri, ya. Oke, ya, jadi kalau Faruk ini menanggapi sumber, dia nggak ngerti tuh. Kalau sumbernya dari Allah, Allah ngomong ke siapa, tiba-tiba Allah yang langsung turunkan aja atau gimana? Jadi kalau nggak ngerti, ya, memang ya berat juga sih ya Faruk, ya. Saya ngerti Anda tidak nyampai ketika saya sampaikan bahwa kesaksian para rasul itu merupakan sumber dari Alkitab. Mereka melihat, mereka 1 Yohanes 1 tadi Anda tidak mendengar, ya, mungkin Anda hanya langsung kepada fokus kepada Al-Quran. Itu tiba-tiba Allah yang tuliskan, atau dari mana datangnya itu juga Anda nggak ngasih tahu. Siapa yang menulisnya pun Anda tidak tahu. Makanya Anda bingung, ini ngomong tentang Al-Quran tapi Anda tidak memahami. Kalau Alkitab itu ditulis oleh saksi matanya langsung, ya. Apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar, apa yang kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami ramba tentang firman yang hidup, itulah yang telah kami tuliskan kepadamu. Jadi kau harus ngerti, apa yang mereka tuliskan itu berdasarkan fakta sejarah. Apa yang mereka tuliskan itu berdasarkan mereka lihat, mereka mendengar langsung. 1 Yohanes ayat 1, kalau kau tanyakan tentang Kristen, itu Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Sumbernya dari mana? Mereka tinggal bersama-sama. Nah, seperti ini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu, ya, 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Kristen itu bukan agama, ya. Kita juga nggak perlu yang namanya agama-agama, ya, sebutan agama. Kristen itu adalah kepercayaan. Itu tentang iman. Tuhan Yesus mengajarkan tentang jalan Tuhan. Makanya tidak pernah ada Tuhan Yesus ngajarin untuk yang namanya kawin-mawin atau apapun itu, tidak pernah. Karena memang ajaran Kristen itu bukan yang namanya ajaran agama. Ya, agama ini juga baru disebut. Ya, pertama kali ketika entah dari mana datangnya, apakah Islam yang bawa atau memang dari Yahudi, ya itu disebut agama. Ya, sebelumnya Yahudi itu dengan tradisi, tetapi Islam ini tidak tahu
ajaran sumbernya dari mana. Karena kalau kita melihat sumber-sumber ajaran Islam ini, ya katanya berasal dari Muhammad, tetapi tidak pernah ada saksinya, tidak pernah ada yang mengetahui. Bahkan Muhammad di dalam surah Al-Hijr ayat 6 dikatakan bahwa wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, ya sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila karena tidak mendatangkan malaikat. Mereka mengatakan kepada Muhammad seperti itu karena mereka tidak tahu ini apa yang dibawa Muhammad. Yang dibawa Muhammad hanya semacam yang namanya cebok pakai batu, ya. Ya, tidak pernah ada ajaran yang namanya untuk mencerdaskan gitu. Hanya ajaran-ajaran dongeng yang saya kira itu tradisi-tradisi dari Arab. Ya, tradisi-tradisi yang tidak mengenal yang namanya kebaikan. Ya, kalau kita melihat bahwa apa yang dilakukan Muhammad hanya ngajarin kalau minum harus duduk. Itu berdasarkan dongeng-dongeng, sama seperti yang kita lihat di dalam Sunan Abu Daud 35, ya. Ini ajaran Muhammad, teman-teman, ya. Sunan Abu Daud 35. Telah datang utusan bangsa jin kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Muhammad, laranglah umatmu untuk bersitinja dengan tulang atau kotoran binatang atau arang karena sesungguhnya Allah telah menjadikan rizki kami pada hal-hal tersebut." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk melakukannya. Artinya di sini Islam itu bukan ajaran Allah saja, ajaran jin. Anda bisa lihat di situ itu Sunan Abu Daud 35 itu ajaran jin, bukan ajaran Allah. Ya, apakah pertanyaan saya, apakah Islam itu memang berasal ajaran dari jin, Allah, Muhammad dan tradisi, atau Islam itu ajaran dari Allah seutuhnya? Karena mendengar perkataan Rasulullah, mengikuti Rasulullah itu juga sama dengan mengikuti Allah. Dan Rasulullah menyatakan bahwa jangan bersitinja. Ini ada jin yang datang kepada Muhammad untuk melarang-larang. Pertanyaan saya, apakah Islam mengajarkan ya sumbernya dari jin, setan, iblis dan lain-lain? Silakan. Itu pertanyaannya. Nggak sanggup udah langsung menghujat dia, menghujat dia. Di mana menghujatnya itu? Silakan Dinda. Kau yang memulai ya, silakan. Di mana menghujat? Silakan. Iya, nggak apa-apa, lanjut silakan. Silakan. Oke, teman-teman. Ya, apa yang dikatakan si Dinda mata pisau ini, ya, dia pikir dan ketika dia menunjukkan kebenciannya kepada Nabi Muhammad SAW dengan olok-olokan yang disampaikan kepada dia bisa menghancurkan Islam, malahan menambah keimanan umat Islam. Kenapa? Benar kata Allah di dalam Al-Quran dalam surah Az-Zukhruf ayat 43. Apa kata Allah? Dan setiap kali datang kepada mereka seorang Rasul, ya, mereka melainkan selalu memperolok-olokannya. Makanya saya bilang buat adik-adik Kristen, untuk kalian menghancurkan Islam dan membatalkan Quran itu mudah. Buktikan kesalahan Quran dengan tidak ada satupun di antara kalian yang menghujat Nabi Muhammad SAW. Kuberikan kepada kamu surah Al-Qalam ayat 4. Ini dia. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Sebelum kamu lanjutkan hujatanmu terhadap Nabi Muhammad SAW. Nih, Allah langsung yang mengatakan, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Di dalam Bible tidak ada dikatakan Bapak sesungguhnya Yesus memiliki budi pekerti yang agung. Bagaimana punya budi pekerti yang agung? Orang keladai orang aja dicuri. Di dalam Bible juga tidak ada dikatakan Paulus punya budi pekerti yang agung. Bagaimana punya budi pekerti yang agung? Sementara dia aja membenarkan penipuan, Roma 3 nomor 7. Apapun narasimu tentang Nabi Muhammad SAW tidak akan diterima oleh kami. Karena apa? Yang mengolok-olok Nabi kami pemakan babi. Sementara legalitas tentang budi pekerti
Nabi Muhammad SAW sudah ada dalam surah Al-Qalam ayat 4. Lalu kau berkata, siapa saksi? Bible itu dituliskan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dari para saksi. Coba kita kaji, bener nggak ya? Kata si mata pisau ya, si mata setan atau mata pisau nih. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Oh gini aja, yang ini aja kita bawa ya. Kalau memang para saksi ya, biar agak pedas sedikit Bentar ya Dinda ya. Kita buka Lukas 1 nomor 31. Ini aja kita bawa. Ini. Ketika malaikat datang ke dalam kamarnya Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jika memang Bible kau ini berdasarkan kesaksian dari para saksi, di mana Lukas ngumpet waktu malaikat datang ke kamar Maria? Di mana ngumpet? Di mana Lukas ngumpet? Di kamar mandi? Di bawah tempat tidur Maria? Di mana? Berarti Maria nggak wanita suci di dalam kamarnya ada laki-laki. Gagal ya. Maria dikatakan wanita suci ya gagal. Ternyata berdasarkan si mata pisau ya, Lukas menyaksikan di dalam kamar Maria ketika malaikat datang menemui dia. Makanya ditulis Lukas dalam Lukas 1 nomor 31. Silakan kau jawab nanti, di mana disembunyikan Maria Lukas di dalam kamarnya? Mama Tuhanmu menyimpan laki-laki di dalam kamarnya. Ayo, kalau memang disaksikan oleh para saksi, ayo. Tapi yang asik teman-teman ya, yang asik itu ketika dia mengakui dalam KPR 11 nomor 26, ajaran Kristen itu bersumber dari Paulus. Berarti bukan bersumber dari Yesus. Arti Kristen berarti pengikut Paulus. Makanya benar kata Yesus dalam Lukas 21 nomor 8, ciri dari si penyesat itu yang datang menemui kalian memakai namaku dan mengaku aku lagi. Modal pingsan di tengah jalan dalam KPR 9 nomor 3-5 ngaku-ngaku rasul. Kalau modal pingsan di pinggir jalan, Dinda, orang gila itu di pinggir jalan, banyak yang pingsan di pinggir jalan, kenapa nggak kau jadikan rasul? Yang gila aja modal pingsan di pinggir jalan, nengok cahaya jadi rasul, aku rasul. Nah, pertanyaannya buatmu Dinda, sebutkan ya, apa otoritasnya Paulus ketika dia mendeklarasikan angan-angan Kristen? Silakan. Otoritas ya. Apa otoritas dari Paulus saat dia mendeklarasikan Kristen dalam KPR 11 nomor 26? Pedas. Silakan. Otoritas ya, otoritas yang dimiliki Paulus saat dia deklarasikan Kristen. Oke, lucu ya. Mata pisaunya. Lucu ya, modal pingsan ya. jadi rasul. Lanjut. Ya. Diam Faruk, giliran saya. Jadi kalau memang ya, saya tidak pernah yang namanya menghujat. Ya, ini perkataan memang ada. Kalau dibilang menghujat di mana? Ya, memang Muhammad disebut gila ketika waktu dia dikatakan, dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang benar? Di mana di situ saya menghujat? Orang Quranmu yang mengatakan bahwa Muhammad itu orang gila kok. Kok tiba-tiba dibilang menghujat? Berarti Quranmu menghujat Muhammad. Allahmu menghujat Muhammad. Kau laporkan aja itu Allah menghujat Muhammad tuh. Kena yang namanya pasal 301 303 itu. KUHP yang baru itu. Itu Muhammad dikatakan gila itu kau lapor Allahmu itu. Ya. Ketika kau ngomong tentang Lukas, apakah Lukas hadir di situ? Ya kita harus tahu ya bahwa Faruk ini nggak ngerti bahwa kesaksian itu didengar. Ya, bukan hanya tentang dia melihat langsung, dia mendengar cerita apa yang disampaikan, apa yang telah kami lihat, bukan dia hanya kami lihat, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami, itulah yang kami tuliskan.
Jadi kalau kau tidak mengerti apa yang disampaikan itu, mereka menyelidiki, mereka mencari tahu kok bisa. Makanya ketika waktu di zaman Matius 2 ayat 1, ya ini jelas. Ya, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini menjadi saksi bahwa Yesus itu telah lahir. Ya, mereka mencari-cari tentang kedatangan raja orang Yahudi. Ya, tak kapan di mana itu jelas. Tuhan kami itu datang dengan jelas. Kalau kau tanya lagi tentang otoritas Paulus, Paulus itu dengarkan ya. Makanya ini kalau bingung ya seperti ini. Orang yang menyebut orang Kristen, jadi kalau di sini ini ada para murid-murid ya. Anda kalau baca di sini, murid-murid dari mana di sini? Ini ada Barnabas dan Saulus. Jadi bukan hanya Rasul Paulus, mereka disebut apa? Kristen untuk pertama kali. Jadi orang yang manggil Kristen, bukan mereka mengatakan bahwa saya ini seorang Kristen. Tidak seperti Allahmu yang bilang hari ini Islam, kusempurnakan Islam. Yang katanya Allahmu, tadi kau tidak menjawab sama sekali. Apakah Islam itu diajar juga oleh setan dan jin? Ya, ini karena Sunan Abu Daud 35 di sini telah datang utusan dari bangsa jin. Baca ya, baca. Apakah Islam itu juga diajarkan selain dari Allah juga ada larangan dari bangsa jin? Ya, telah datang utusan daripada ini ya, bangsa jin kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, dilarang bersetinja dengan arang, dengan kotoran binatang, dengan rejeki. Itu kau baca ini, jawab. Jangan kau hanya modal framing saja, tidak mengerti apa-apa. Kalau kau bilang bahwa nabimu mulia, terus kemudian kau menghina Paulus, Nabi Paulus itu tidak buta huruf. Sama seperti nabimu, tidak, sorry ya. Paulus itu seorang filsuf, beda kelas antara nabimu dengan Paulus. Ya, Paulus itu mengajarkan segala sesuatu, dia jadi ahli Taurat, ngerti nggak ahli? Artinya segala sesuatu yang disampaikannya itu dia memahami Taurat. Beda dengan nabi kau, ya tidur dalam gua, mimpi keluar jadi nabi. Ya, makanya kalau kau itu ditanya apa yang menjadi kebanggaanmu terhadap nabimu, tidak ada. Bahkan orang sekarang dulu-dulunya ya, ketika Anda mengatakan bahwa nabi, ini kalau Zuma, coba kau tanya Zuma tuh. Dulu Zuma bilang, kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad kawin dengan anak kecil, maka saya putuskan kepalanya. Orang itu Zuma ini menghujat Muhammad ketika waktu Muhammad bangga menikahi Aisyah di umur 6 tahun dan menggaulinya di saat umur 9 tahun. Malah Zuma mengatakan seperti itu. Muhammad bangga nggak menggauli Aisyah di saat seperti ini. Ini ajaranmu, makanya sepuji pun ikut, semua orang pun mengikuti. Sekali lagi pertanyaan saya, apakah Islam itu diajarkan juga selain dari Allah, apakah juga diajarkan oleh jin, setan dan lain-lain dalam Sunan Abu Daud 35? Jawab. Jangan hanya modal congor aja yang gede. Enak kalau kayak gini ya, enak banget, enak ini. Oke, jawabannya surah Al-Jumu'ah ayat 2. Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dia yang membawa Al-Quran dan dia yang memberikan pengajaran dan juga As-Sunnah, bukan iblis, bukan jin ya. Al-Jumu'ah ayat 2. Oke, kita tanggapi dulu teman-teman ya, surah Al-Hijr ayat 6. Ini ayat ini seringkali jadi familiar ya buat teman-teman adik-adik OTN, tapi dia tidak jawab kita ya, apa otoritasnya Paulus ketika dia mendeklarasikan angan-angan Kristen ya. Al-Hijr ayat, dan kita kaji teman-teman poin apa yang bisa didapat dalam surah Al-Hijr ayat 6 ini ya. Mereka ini kan yakin kali dengan surah Al-Hijr ayat 6. Konsekuensi yang harus kalian terima Dinda ketika kalian mengutip Al-Hijr ayat 6 ada dua. Yang pertama nih isinya, mereka berkata wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Berarti si mata pisau dan juga teman-teman Kristen mengakui Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Muhammad SAW telah diturunkan Al-Quran. Ya kan? Itu poin pertama.
itu mengatakan, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar orang gila. Tapi dibela Allah langsung dalam surah At-Takwir ayat 22 gitu loh. At-Takwir ayat 22. Apa kata Allah di sini? Nanti kita mirroring teman-teman ya. Nih. Nabi Muhammad SAW itu bukanlah orang gila. Bagaimana dengan Yesus? Kita kaji. Apakah dia benar-benar gila? Pegangan klen. Nih, Markus 3 nomor 21 sampai 26, biar puas dulu aku. Kita buka ya, nih. Ya, Markus 3 nomor 21. Kita mulai dari nomor 20. Nah, ini mana dia? 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Yang mengatakan Yesus tidak waras lagi siapa? Kaum keluarganya. Adakah ayat dalam Bible dari kitabnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Paulus membela Yesus atau bahkan Bapa terdengar suaranya dari langit mengatakan sesungguhnya Yesus tidak gila? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan Yesus sendiri tidak menolak ketika dikatakan gila. Jangan-jangan benar-benar gila. Kita uji ya. Ketika Yesus dikatakan gila, tidak waras lagi, apakah jawaban dari Yesus ini nyambung? Membuktikan bahwa dia waras? Kita uji teman-teman. Dia dikatakan tidak waras lagi kan? 22. Ahli-ahli Taurat datang kepada Yerusalem, berkata, ia kerasukan Beelzebul. Wah, Tuhan kerasukan bah. Dan dia kan membunuh setan, dia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Tengok nih, nggak nyambung, pantas dibilang gila. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis katanya? Kalau satu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Malah ngomongin kerajaan. Gimana? Gak nyambung dia dikatain gila, malah lebih gila. Dan jika suatu rumah tangga, dia gak nyambung. Malahan ngomongin rumah tangga, gak nyambung. Demikian juga kalau iblis berontak. Nah, lebih parahnya lagi bang, ketika dia dikatakan tidak waras lagi, dia berkata dalam ayat 27-nya, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dulu orang kuat itu. Ngajarin rampok. Ketika dia dikatakan tidak waras lagi, dalam ayat 27 malahan dia memberikan tutorial cara merampok yang baik dan benar. Kan gitu. Kalau aku dibilang Faruk, sesungguhnya si Faruk tidak waras lagi, aku kan katakan aku waras. Tapi ketika Yesus dikatakan tidak waras lagi, entah kemana-mana jawabannya, entah kemana-mana. Malahan mengatakan, malahan ngajarin tata tutorial cara merampok. Gitu. Terus tadi si Dinda mata pisau ini kan sedikit mensarkas dia. Nabi Muhammad SAW keluar dari gua jadi nabi. Hei, Yesus keluar dari rahim jadi Tuhan. Keluar dari sini jadi Tuhan. Dia tidak masuk akal lagi tuh. Rontok dulu ketika dia keluar. Jawab Dinda ya. Belum kau jawab pertanyaanku. Sebut otoritas apa yang dimiliki Paulus ketika dia mendeklarasikan Karisten dalam KPR 11 nomor 26. Silakan. Iya. Oke. Silakan Dinda. Silakan. Ya. Jadi ini ngomong tentang otoritas. Tidak ada otoritas Paulus, tetapi orang yang menyatakan itu sebagai hinaan. Makanya kau baca, kau jangan seperti Nabi kau yang buta huruf. Ketika waktu kau baca segala sesuatu, kau tidak mengerti apa ini. Murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen oleh siapa? Oleh orang-orang di situ. Jadi bukan mereka manggil-manggil saya ini Kristen, saya ini otoritasnya Kristen, saya disebut Kristen. Mereka menyebut sebagai yang namanya hinaan. Tetapi Kristen itu lahir dan tumbuh
secara utuh. Walaupun itu dalam hinaan, Kristen itu sebenarnya disebut hinaan, ya. Tetapi kami orang Kristen tidak pernah yang namanya tanpa dihina, ya, atau kami terus dihina. Itu kami biasa aja, karena kami mengikuti ajaran kasihnya Yesus Kristus. Beda dengan ajaran yang tidak perlu dihina sudah sangat hina. Ya, ajaran yang tanpa dihina pun sudah sangat hina. Kau ngomong tentang Yesus Kristus yang bagaimana Yesus Kristus itu, ini jelas kalau kau sudah bagaimana setan itu mengusir setan, ia kerasukan Bezebul. Jadi di situ bukan hanya tidak waras, tetapi ia kerasukan Bezebul. Bezebul itu Tuhan Yesus keluarkan, makanya dia bilang, ya, bagaimana seorang iblis bisa mengusir iblis? Kalau orang itu berasal dari hal yang benar, baru iblis itu bergaul dengan iblis. Sama seperti nabimu, kau tidak menjawab. Ini, kau baca ini. Ya, Muhammad itu apakah berasal dari jin? Kau baca ini, makanya di mana ayat-ayatmu itu? Nih, jelas di sini. Telah datang bangsa jin memerintah Muhammad, utusan bangsa jin kepada Rasulullah seraya berkata, wahai Muhammad, laranglah, nih ajaran, larang. Kau dengar tidak? Larang umatmu, makanya baca, ya, bersih tinja, ya, boker aja harus jangan dengan tulang atau kotoran binatang, atau karena sesungguhnya Allah wa ta'ala telah menjadikan rezeki bagi kami. Maka Muhammad melarang itu. Kau baca ini, ya, sumber-sumber kalian itu berasal dari jin. Makanya kalian tidak tahu bahwa Islam itu juga diajarkan oleh jin. Ketika kalian boker harus memakai 3 batu. Bukan Allahmu saja, Muhammad cebok pakai batu, jangan pakai arang, itu larangan dari jin. Di mana kau bilang bahwa itu larangan dari Allahmu? Tidak ada. Ya, ketika kau bicara tentang yang namanya Tuhan kami tahu bahwa Tuhan kami itu mengasihi semua manusia. Beda dengan nabimu yang hanya bermodalkan kawin. Kalau kau lihat ya, surah Al-Hijr ayat 6 ini beda dengan nabimu ini. Ya, nih, ditanyakan, ya, kalau Yesus mengusir Bezebul dikatakan tidak waras, Muhammad dikatakan, dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, mengapa engkau tidak sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami? Muhammad ngeles. Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan untuk membawa kebenaran. Ngeles, padahal di surat At-Tahrim dikatakan, nih, dia kalau ngancam bininya cepat. Ya, jika kamu berdua, nih surat At-Tahrim ayat 4, jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka hati kamu berdua telah condong menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling membantu menyusahkan Nabi, sungguh Allah menjadi pelindung, Jibril, orang-orang mukmin, orang baik, malaikat, dan adalah penolong-penolongnya. Giliran dikatakan oleh banyak orang di sini ngeles. Tidak punya mujizat apa-apa. Kalau lawan bini mainnya ngancam. Ajaran macam apa yang seperti itu? Karena Muhammad tidak punya kuasa apa-apa. Hanya bermodalkan seperti yang dikatakan di sini, ya, dia punya kekuatan 30 kekuatan pria saja. Tidak pernah punya mujizat. Dan ajaran Islam itu berasal dari yang namanya bangsa jin. Coba kau bantah dalil saya bahwa Muhammad itu tidak melarang kalian untuk cebok pakai arang tulang, bukan berasal dari jin. Ya, ajaran Muhammad semua berasal dari yang namanya bangsa jin dan adat istiadat dari batu ke batu. Ya, silakan kau jawab. Di mana Muhammad membantah bahwa ini bukan ajaran jin? Sunan Abu Daud 35 ya. Ya, play dulu biar cepat. Nanti baru cari datanya di situ. Oke.
Ya, hadis yang kau bawa tadi Dinda, ya, itu permohonan jin terhadap Nabi Muhammad SAW agar umat itu ya tidak cebok menggunakan tulang. Beda kelas sama Tuhan kau, diuji oleh iblis. Jin datang kepada Nabi memohon supaya umat itu tidak cebok gitu loh menggunakan tulang. Kalau dalam Lukas 4 nomor Lukas 4 nomor 1 sampai 10, Tuhan kau diuji oleh iblis. Lebih parah itu lagi, bahkan digendong. Matius 5 nomor digendong dia, Tuhan kau dibawa iblis. Betul aja. Makanya aku bilang sama kamu Dinda, apapun framinganmu terhadap Nabi Muhammad SAW sudah terpatahkan dengan Quran surah Al-Qalam ayat 4. Gitu loh. Di situ dikatakan Allah, Nabi Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang agung. Nah, kau tidak bisa tunjukkan satu surah kan, satu ayat pun dalam Bible kan, di mana dikatakan Yesus itu waras. Gak ada kan? Berarti benar, dia tidak waras. Ya, dia tidak waras gitu loh. Terus Anda katakan, Anda biasa dihina karena memang Tuhan. Anda katakan, kami nggak masalah dihina. Kami untuk apa menghina kalian? Karena memang terhina. Hei, untuk apa aku menghina kau? Tuhanmu pun terhina. Tuhanmu pun terhina. Kau baca dalam Matius 15. Siapa yang telah mengambil pakaian Tuhanmu hingga telanjang? Yohanes 19 nomor 23. Sebelum dia disalibkan, pakaiannya diambil, jubahnya diambil. Satu-satunya kematian yang mirip seperti itu, kematiannya begal. Begal di zaman sekarang itu kayak gitu Dinda, kedapatan sama masyarakat, dipukulin, dibukai telanjang, dibukai baju dan celananya tinggal kolor. Siapa yang mau menghina? Bibel kau yang menghina Tuhanmu. Dan ketika Tuhanmu terhina, pakaiannya diambil, ditelanjangi, diludahi, diolok-olok, kau tepuk tangan, dosa sudi tebus, dosa sudi tebus, dosa kami sudi tebus. Bukan kami yang menghina kau Dinda. Nah, KPR 11 nomor 26, kau baca di ayat sebelumnya Dinda, abang kau ini master Bibel. Silakan kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama kau jangan jadi penipu. Di ayat sebelumnya, Barnabas pergi mencari Paulus, lalu membawa Barnabas dan Paulus pergi ke Antioquia menemui murid-murid. Nah, nomor 26-nya dikatakan, disitulah untuk kali pertamanya murid-murid itu disebut dengan Kristen. Siapa yang mendeklarasikan Kristen di situ? Paulus Dinda, Paulus. Berarti Kristen itu bukan ajaran Yesus, tapi ajarannya Paulus. Gitu loh. Bukan ajaran Yesus, melainkan ajarannya Paulus, ya. Dan yang kusampaikan lagi kepadamu Dinda, pertanyaanku belum kau jawab. Ya, jangan kau ngeles. Paulus lah yang menyebut mereka itu Kristen di Antioquia untuk kali pertamanya. Maka muncul pertanyaan, apa ini otoritasnya? Gitu loh. Apa otoritasnya Paulus ketika dia mendeklarasikan angan-angan Kristen itu tadi? Gitu loh. Nah, sekarang saya tunjukkan sama kamu datanya. Dalam Markus, ini pengolok-olokan terhadap Tuhanmu ini. Nah, ini. Ya enggak aja, kok bangga kali kau punya Tuhan telanjang. Nih. Tuhan di hadapan Pilatus, dia diri Tuhan. Nih, perikopnya ya kan, karena kan orang Kristen baca Bible itu kan pakai perikop ya. Tuhan dijatuhi hukuman mati. Aduh. Makanya aku bilang apa yang diajarkan Paulus ini lawak-lawak. Nih, kau dengar lagi nih. Prajurit-prajurit mempermainkan Tuhan Kristen. Aduh. Ngapain kami mempermainkan lagi? Prajurit-prajurit sudah mempermainkan Tuhan kau. Enggak aja kau. Ini data ya. Tuhan disalibkan. Apa lagi nih? Tengok nih. Nih. Meninggal Tuhan. Meninggal Tuhan kau. Bukan lagi ngolok-ngolok ya. Silakan Dinda, sebutkan apa otoritasnya Paulus ketika dia mendeklarasikan Kristen. Udah selesai ya. Ternyata antara Kristen dengan Yesus nggak ada urusannya.
antara Kristen dengan Yesus nggak ada urusannya, karena memang Paulus lah yang mendeklarasikan Eucharistia. Iya. Ini memang kalau seperti ini nabinya buta huruf, dia juga baca buta huruf ini. Apakah memang semua Islam seperti ini atau hanya Faruk saja? Karena memang nabinya sudah mengatakan bahwa sesungguhnya Islam adalah umat yang buta huruf. Ini Sunan Nasai 211 ya. Nih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kita atau Islam adalah umat buta huruf, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung 1 bulan ini begini, begitu, begini, eng. Makanya tidak pinter-pinter. Tadi ku bilang bahwa orang-orang di situ yang menyebutnya, di mute dulu. Hei. Jangan berisik di situ. Ya, di mute dulu supaya kau dengarkan. Makanya jangan tuli di situ. Ya. Jadi kalau di sini orang-orang memanggil bukan deklarasi, di sini bukan ada kampanye. Mereka di situ murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah mereka ke Antioquia. Jadi sudah terjadi di situ penyebutan. Jadi kalau kau bertanya tentang otoritas Paulus, Paulus tidak punya otoritas. Paulus itu mengajarkan tentang kasih dan kebenaran. Bahkan kalau Paulus itu orang yang paling yang namanya kalian paling membenci Paulus karena apa yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 itu memang sangat menyakitkan. Ya, 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Ya, ini ajaran Paulus ini. Ya, kalian menuduh orang Kristen LGTV apa segala macam, ini Paulus katakan dengan jelas. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Hei, yang tukang cabul, yang tukang kawin sama bocil, ini orang cabul, penyembah berhala, orang bersina, banci, pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang tukang cabul. Kalian pikir orang yang cabuli bocil itu masuk surga? Tidak akan. Yang sembah batu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau ada manusia yang tukang cabul kawin sama anak kecil, itu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Itu sudah Paulus katakan. Ya, termasuk LGTV, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Makanya orang-orang yang kalau membenci Paulus dipikir bahwa Paulus ini yang mengajarkan Kristen. Framing kalian. Paulus itu tidak yang namanya mengambil keuntungan dari apa yang diajarkan. Dia tidak mengajarkan untuk mendapatkan harta, tahta, dan wanita. Beda dengan nabimu. Ngomong-ngomong bahwa dia nabi, dia boleh kawin aja, dikhususkan engkau boleh menggauli siapapun yang engkau kehendaki. Al-Azab 51. Nabi boleh khusus. Kalian ini Islam hanya batas sampai 4. Nabi itu berapa ya? Ya. Apakah nabi ini spesial? Ya, kalau kau bilang bahwa nabi ini paling spesial, di mana spesialnya? Tidak ada mujizat apa-apa, hanya kerjanya kawin. Kau lihat ini, ya. Kalian itu disuruh untuk berapa istri? Muhammad ada berapa istri? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggilir istrinya dalam satu malam itu 9 orang. Ya, dalam satu malam ini hanya kekuatannya dia hanya ini. Dan tadi kau mengatakan bahwa ini permohonan bangsa jin. Sejak kapan ini memohon? Dia perintah si Muhammad. Nabi kau diperintah. Nih, baca. Ini dalilnya sahih ya. Jangan kau asal-asal ngomong bahwa ini adalah yang namanya permohonan. Sejak kapan ini permohonan? Perintah. Baca di situ. Muhammad, woi, laranglah umatmu untuk bersetinja dengan tulang, kotoran binatang. Karena sungguh, jadi dia larang, woi. Bukan yang namanya mohon. Kata memohon itu, ya Muhammad, tolong, jangan kalian makan. Ini melarang, laranglah. Perintah itu. Dari jin kepada Muhammad. Di mana Muhammad membantahnya? Tidak ada.
Muhammad juga ikut melarang. Makanya kutanya kau, di mana Muhammad membantah bahwa itu bukan ajaran Islam, itu bukan berasal dari bangsa jin. Kau satu pertanyaan saya tidak kau jawab-jawab ini. Di mana Muhammad melarang bahwa di mana Muhammad mengatakan bahwa Islam itu bukan ajaran dari bangsa jin? Jawab. Dengar cengir aja kau. Kepanasan dia teman-teman. Kepanasan dia. Oke, silakan Dinda. Kepanasan dia. Aku udah bilang tadi sama kau Dinda, bebuih pun menurut kau menghujat Nabi kami, memframing Nabi kami kepada perilaku yang tidak baik, itu semakin menambah keimanan kami. Jelaskan, dikatakan Al-Quran, tanda dari kenabian Nabi Muhammad SAW, dia akan diperolok-olok. Makanya aku bilang, kalian Kristen bisa membuktikan kesalahan Quran dengan cara satu pun dari kalian tidak ada yang mengolok-olok Nabi. Salah Quran. Tapi ketika kau mengolok-olok Nabi, tambah keimananku, benar kata Allah. Itu salah satu bukti tandanya Nabi Muhammad SAW itu Nabi, dia diolok-olok. Nih, nah dalam surah An-Naml ayat 6, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberikan Al-Quran dari sisi Allah, bukan dari jin yang maha bijaksana, maha mengetahui melalui proses apa. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh, yaitu Al-Amin. Siapa itu? Jibril, bukan jin. Selesai kan? Nah teman-teman, dia sudah akui tadi, Paulus itu tidak punya otoritas ketika dia mendeklarasikan Kristen. Jangan kau jadi pendusta Dinda. Ya, terima kasih atas kejujuranmu Dinda ya. Ternyata ya, Kristen itu lahir dari angan-angan dan hayalan Paulus ketika model pingsan di pinggir jalan. Nggak punya otoritas dia, karena kepada dia nggak diturunkan kitab. Tidak ada satu kitab pun yang ditulis Paulus untuk Kristen di Indonesia. Bahkan Kristen di Indonesia tidak punya otoritas terhadap Paulus, karena tidak ada satu surat Paulus pun yang berjulur Indonesia. Surat Paulus itu Efesus, Galatia, kan gitu, Roma, Korintus dan yang lainnya, nggak ada Indonesia. Cuman karena kau takut nggak punya Tuhan, kau ambil kitab Paulus, kau bawa kemari, sesatlah kau. Nah, terus kau bilang dalam surat Paulus dia mengatakan yang cabul itu ya nggak akan dapat tempat di dalam kerajaan surga. Oke, kita kaji ya. Siapa yang cabul nih? Matius 21. Matius 21. Kita kaji nih ya. Siapa yang cabul? Aku sepakat kata Paulus tuh. Gak masuk kerajaan surga dia. Nih. Waktu Yesus dan kami para muridnya sudah dekat Yerusalem, kami tiba di desa Betfage yang berada di kaki bukit Zaitun. Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya berjalan lebih dahulu dengan berpesan kepada mereka, pergilah ke desa yang di depan itu. Begitu kalian masuk, kalian akan melihat seekor keledai betina terikat bersama anaknya. Lepaskanlah keduanya dan bawalah kepadaku. Yang jadi pertanyaannya, kenapa keledai betina Dinda? Ada apa antara Yesus dengan keledai betina? Kalau dia tadi kawin punya istri, kalau dia punya istri, aku nggak berpikir yang enggak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya kemaluan. Lukas 1 nomor 21, dia disunat, punya nonot. Oke? Jangan kau bilang nggak bangun ya. Jangan kau bilang ininya nggak bangun, menghujat kau. Jangan kau bilang nggak bangun. Di sisi yang lain dia nggak punya istri. Dia nggak punya istri ya. Silakan jelaskan kepada kami kenapa mesti keledai betina. Ada apa antara Yesus dengan keledai betina Dinda? Ada apa? Ada apa? Ada apa antara Yesus dengan keledai betina? Jujur kau, jangan bohong kau. Karena nggak masuk akal Dinda. Kalau memang untuk ditunggangi, niscaya keledai jantan lebih kuat sebagai hewan tunggangan. Itu kalau punggung yang ditunggangin. Beda halnya kalau belakang yang ditunggangi, yang dicari keledai
dicari keledai jantan. Ya kan? Tapi kalau belakangnya yang ditunggangi, yang dicari memang keledai betina. Silakan kau jelaskan. Aku sepakat dengan perkataan Paulus tadi. Cabul itu, perbuatan cabul itu nggak sampai ke dalam kerajaan Allah, nggak sampai. Jangan nangislah kau. Aku nggak berpikir kemana-mana loh, aku nggak pikir kemana-mana. Aku masih polos ya, aku polos ya. Kalau masih polos aku ya. Ini berupa pertanyaan ya dengan kepolosan aku ya. Kenapa keledai betina? Ada apa antara Yesus dengan keledai betina? Ayo, silakan. Ya, jujur aja. Kita laki-laki sama laki-laki, jujur aja. Masalahnya punya kelamin tapi tidak kawin gitu loh. Iya, iya. Kenapa keledai betina? Silakan tidak, silakan jujur ya. Pahit pun harus kau terima itu. Udah nasibmu itu. Oke ya, jadi kalau memang hanya sekedar yang namanya ditanya keledai betina, oke kita jawab ya. Ini supaya tergenapi dalam yang namanya perjanjian lama ya, bahwa semua nubuatan itu akan yang namanya digenapi. Jadi kalau kau baca di situ nih ya, Zakaria 9 ayat 9, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, ya, hai putri Yerusalem, lihatlah raja datang kepadamu, dia adil dan jaya. Ia, ya, dengan lembut, ia lemah lembut mengendarai seekor keledai beban muda. Ya, kau ngerti ya? Jadi ini tergenapi segala sesuatu yang kau tanya, supaya apa yang ada di situ dengan jelas ya. Nih keledai ya. Dan jangan kau hanya pikir tentang yang namanya kawin. Ya, karena Kristen tidak mengajarkan untuk menggauli binatang. Beda dengan ajaran Islam. Ya. Ini Sunan Tirmizi 1375. Barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Jangan kau pikir bahwa kami itu seperti ajaran kalian. Hanya modal kawin, tidak ada bini lagi, kau kawin di situ dengan binatang. Ya? Apakah Muhammad tidak yang namanya kawin dengan binatang? Ini ajaran kalian Islam. Barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Ya, ini Sunan Tirmizi ini bukan ajaran kami. Ajaran kalian. Ya, ini hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Hadis ini menjadi amal menurut pedoman para ulama. Ya, ini menjadi pendapat Ahmad dan Ishaq. Jadi kalau kalian yang masih jomblo, yang nggak laku, kalian masih menghayal yang namanya dada-dada montok, ya. Yang masih mikir-mikir tentang kewe-kewe aja, mending kalian kawin dulu sama binatang. Nggak ada masalah, kalian kawin saja. Karena itu ajaran kalian, tidak ada masalah di situ. Kalau kau mukanya berat, hidupnya susah, nggak bisa kerja, kau jangan menghayal yang montok-montok dulu. Mending kau gauli dulu tuh yang namanya kawini binatang dulu, sama seperti yang diajarkan di dalam Islam. Ya. Jadi kalau kalian itu jangan menghayal yang seperti ini. Jangan berlebihan dulu. Kau rasain dulu yang seperti itu. Ya, seperti dalam surah An-Naba ayat 33. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok. Kau jangan menghayal ke situ dulu. Mending kau tidak sampai ke surga pun. Itu hanya hayalan-hayalan saja. Mending kau gauli binatang, sama seperti yang dikatakan oleh para ulama. Ya, daripada kalian menghayal yang seperti ini, udah kalau nggak laku mending kalian kawin sama binatang. Ini ajaran kalian, ya. Ajaran yang fokusnya dari yang namanya tentang kawin, tentang yang namanya di bawah pusar itu diajarkan terus. Karena si Nabi pun melakukan hal-hal yang namanya hanya bermodalkan perkawinan saja. Kalau kau bilang di dalam yang namanya
Quranmu bahwa nanti orang-orang akan memperolok Nabi. Sejak kapan kami menghina nabimu? Kawin dengan Aisyah yang umur 6 tahun dan digauli 9 tahun, saya tidak menghina. Saya hanya mengetahui darinya, sumbernya kalian sendiri. Dari kalian untuk kalian dan kepada kalian. Bukan dari kami, saudara-saudara. Ya? Kalau kau menghina Tuhan kami, kau pikir-pikir dengan simbol seperti ini, kami tidak akan membalas. Karena Yesus itu mengajarkan tentang kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kami percaya bahwa yang menghina ajaran kami, itu tak perlu dihina, sudah sangat hina. Tanpa dihina pun sudah sangat hina. Ngapain kamu harus menghina? Ya? Kau tanya, di mana, sekali lagi, di mana di sini yang katanya ini larangan, ini Islam itu apakah bersumber dari jin? Nih, kau bantah dulu, apakah Muhammad pernah yang namanya melarang untuk tidak yang namanya menyembah batu, jin, setan? Sudah saya Muhammad tidak pernah melarang itu. Mana jawabannya ini? Sudah saya kasih tadi ayat Quran bersumber dari Allah, ajaran Nabi. Jangan pura-pura gila. Sebentar. Ini hadis, bukan Quran, brother. Ini hadis, Saya sudah brother. jawab dalam Quran tadi. Ajaran Nabi itu bersumber dari Allah. Kan udah saya kasih tadi dalilnya. No. Ini bukan Quran, brother. Ini Tahu. hadis, Tahu. Oke. bukan Quran. Oke, di mute Dinda, di mute. Sudah saya jawab tadi itu di mute. Oke, ini teman-teman ya. Makanya hadis yang dia beri tadi itu nomornya masih panjang runutannya teman-teman. Ya, itu masih panjang. Dimulai dari hadis Tirmizi 1455. Yang dia bawa itu selanjutnya sama-sama Tirmizi nih. Ya, berdasarkan dari sini nih, siapa saja yang kalian jumpai bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia dan bunuhlah hewan yang jadi korban. Jelas ya? Nah, sekarang berikutnya saya buktikan datanya. Saya tadi tanya ke kamu, antara apa? Ada apa antara Yesus dengan keledai betina? Kau bawa Zakaria 9 nomor 9. Makanya kau bilang silakan kau jadi Kristen, tapi kelakuan jangan kayak setan. Kenapa kau bilang kelakuan jangan kayak setan? Yohanes 8 nomor 40 sampai 44. Bapak segala dusta, setan. Di dalam Zakaria 9 nomor 9 gak ada dianjurkan, gak ada dinubuatkan bahwa keledai betina, gak ada. Ngarang aja kau. Abang kau ini master bidel. Ini kita buka ayatnya teman-teman ya. Ini nipu aja kau, jadi Kristen nipu aja. Gak ada di sini dikatakan keledai betina. Tengok nih. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu telah datang. Kapan pula Yesus jadi raja? Jadi RT aja gak pernah kok. Dia sendiri aja berkatakan anak manusia tidur, kepalanya bersandarkan dengan tanah. Parah ya. Jadi raja, jadi RT aja dia gak pernah. Jadi kepling aja dia gak pernah. Jadi raja. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut mengendari seekor keledai. Ada betinanya? Kan gak ada. Kan gak ada keledainya kan? Berarti dia menyalahi nubuat. Di sini harusnya gak ada raja yang bawa keledai betina, Dinda. Kenapa dipilihnya keledai betina? Itu yang kutanyakan, jujurlah kau. Masalahnya dia laki-laki dan dia punya kemaluan. Lukas 2:21 dia disunat. Kalau untuk ditunggangi punggungnya, maka yang diambil keledai jantan. Tapi memang kalau yang ditunggangi belakangnya, biasanya keledai betina. Itu loh. Terus kau bilang, ini ajaran Islam menggauli binatang. Hei Dinda, kau tahu diri nggak? Makanya kau masuk Kristen karena kau nggak tahu Bibel kau. Satu-satunya yang katanya kitab suci, di surganya ada kawin-mengawin, kitabnya Kristen. Di surgamu ada kawin-mengawin, cuman kau skip. Nih, yang membenarkan perkawinan dengan binatang kitab kau. Nangis kau. Nih. Marilah kita bersukacita
dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba. Domba binatang enggak? Dan pengantinnya sudah siap sedia. Siapa pengantinnya? Karistin. Disahkan kau kawin sama binatang domba. Masalahnya dinda mata pisau, domba itu Bani Israel. Besarnya itu bukan segini, tapi segini. Kalau kau perempuan oke, nggak masalah gitu loh. Ini kau baca lagi dalam Wahyu 5 nomor 6. Domba itu bermata 7, bertanduk 7. Matanya aja 7, tanduknya 7, berarti nonotnya juga 7. Mau ditaruh kemana ke 7 nonotnya ini? Oke lah, 1 taruh ke lubang pantatmu, 1. 2 taruh ke mulutmu. 4 taruh ke telingamu. 6 taruh ke lubang hidungmu. 1 lagi taruh kemana? Domba itu Wahyu 5 nomor 6, penampakannya matanya 7, tanduknya 7. Berarti nonotnya juga 7. Dimasukkan kemana? Jangan kau ingkari. Oh, itu perumpamaan. Begitulah cara kau mengingkari. Mau nangis dia. Mau nangis dia. Mau nangis dia. Kau jawab nanti Dinda ya. Mata 7, tanduk 7, berarti nonot 7. Ditaruh kemana ke 7-7-nya itu? Taruh kemana? Silakan. Ya, jelas itu perkawinan ya. Di Quran kami nggak ada perkawinan, tapi di Bibel kau ada perkawinan itu. Silakan. Ya, bagus sekali ya. Oke. Ini baru enak ini yang kayak gini nih. Bermodalkan ngomong ngangkang. Udah nggak benar kan? Oke. Dia teman-teman. Nih ya. Mute. Dia nggak bisa. Hey, mute. Udah mulai dia kan, masang lagu dia. Itu udah mau nangis tuh. Mana? Woi. Bisa. Woi. Jangan pakai musik-musik. Mana jangan mute? pakai musik. Diam. Tidak ada musik. Itu hanya intermezzo. Dengarkan. Udah mulai menghujat kau. Udah diam kau. Hey. Udah nangis kau. Udah keluar. Jangan nangis. Woi. Hey. Ada udah menghujat kau. Nangis aja. Stay. Diam. Kau terima kenyataan itu. Mata 7, tanduk 7, nonok 7. Diam. Ini ajaran Kristen. Ini. Udah gitu. Jangan lari, Faruk. Jangan lari. Udah. Gak kuat dia. Gak kuat. Udah. Kau gak kuat. Hei, dengarkan Faruk. Lari. Udah. Lari. Kabur. Udah. Ini ku larin data nih. Kau lihat. Semuanya ku jawab nih. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor. Ya, dengarkan Faruk. Ya, di dalam Imamat nih ya, kau baca di sini Imamat 18 ayat 23 ya, sudah sangat jelas Alkitab menyatakan, janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Sehingga perempuan janganlah engkau berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu perbuatan keji. Hei, jangan lari Faruk. Beda dengan ajaran kau menggauli binatang. Jangan lari. Woi. Menggauli binatang. Ya, ini. Barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Ya, Faruk, dengarkan Faruk. Ya, teman-teman, dia mulai kabur karena ini kebenarannya. Ketika aku bantah data ini di 1375 ya. Kalian baca ya, 1374 ya. Ini ada nih. Dia lari di sini. 1374 dikatakan begini. Barang siapa menggauli binatang maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatangnya. Ya, ini dinyatakan dengan Ibnu Abbas ya, dan semua di situ. Ya, aku tidak mendengar Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu, tetapi melihat Rasulullah membenci apa yang dimanakan atau yang dilakukan. Ya, Isa berkata, hadis ini tidak kami ketahui kecuali hadis bin Abu Amr dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di 1375-nya teman-teman bisa baca di sini. Barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Hadis ini lebih sahih dari hadis yang 1374. Amal menurut pedoman para ulama ini menjadi pendapat Ahmad dan Ishaq. Makanya dia kejang-kejang ketika ku bantah. Dia ngomong tentang keledai, kalian yang boleh menggauli binatang, kalian yang boleh melakukan hal itu. Sedangkan kami sudah sangat jelas. Imamat mengatakan di sini nih, ya, Imamat 11 ayat 23 mengatakan bahwa jangan engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Kau harus ngerti, beda dengan ajaran Islam. Sungguh yang ada di sini menggauli binatang. Karena Islam itu mempunyai saudara seukhuwah sendiri. Ya, saudara Islam adalah binatang itu sendiri. Langsung kabur dia. Aduh, kasihan sekali. Makanya deh, kalau nggak kuat jangan memulai. Makanya kalau nggak kuat, ya jangan mulai. Ngomong tentang binatang, dia kena sendiri.